Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ilmu tasawuf ini, ikhwan wa akhwati rahimakumullah, sangatlah penting bagi kita semua. Karena seseorang tanpa ilmu tasawuf itu berarti dia telah menjauh daripada ilmu sesungguhnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tidak mungkin kadang kita sebagai masyarakat awam ketika mendengar ilmu tasawuf, itu ilmu yang tinggi, ilmu yang mustahil untuk kita mempelajarinya. Tidak. Ilmu tasawuf itu wajib semuanya memahaminya dan mempelajarinya dan menerapkannya di dalam kesehariannya, karena memang ilmu tasawuf itu besar kaitannya bagaimana nilai kita di mata Allah dan Rasulullah SAW. Saat kita banyak mempraktekkan ilmu tasawuf, maka di situ kita akan banyak mendapatkan nilai plus dari Allah dan Rasulullah SAW. Saat kita meninggalkan ilmu tasawuf, maka kita akan termasuk menjadi sebagai seseorang yang jauh dari harapan Rasulullah, jauh daripada harapan syariat, sehingga kita akan semakin jauh kelak dengan Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karenanya ilmu tasawuf siapapun boleh untuk mempelajarinya, bahkan wajib hukumnya untuk mempelajarinya, dan wajib untuk mengamalkan ilmu tasawuf ini di dalam kesehariannya. Sebelum kita masuk kepada ilmu tasawufnya, hendaknya kita akan masuk kepada makna daripada tasawuf. Tasawuf ya, bukan sah. Jadi kadang kita kan banyak mengatakan tasawuf, itu keliru. Yang betul adalah tasawuf, pakai shad, pakai huruf shad. Ilmu tasawuf telah dikatakan oleh Sayyiduna Abdurrahman As-Saggaf, Sayyiduna Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ini kakek para habaib yang bermarga As-Saggaf. Semua para habaib yang marganya As-Saggaf, mereka itu intisabnya, nyambungnya ke Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf ini. Pernah beliau berkata, fi ba'dhi ayyami fi darsihi fadlal fikih. Beliau mengajar ilmu fikih, keutamaan tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu syariat. Jadi ilmu itu ada dua dalam Islam, yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan menjadi kebutuhan kita di dalam keseharian kita. Dua ini wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena memang kita butuh kepada dua ilmu ini, ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu tasawuf nanti akan kita bahas. Adapun ilmu fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah, keabsahan ibadah. Bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih yang diajarkan di dalamnya tentang sah dan tidak sah. Ya, diajarkan di dalamnya tentang fasid, jual beli yang tidak sah, yang buruk, yang tidak bisa diterima secara syariat sehingga menjadikan dosa. Akad yang tidak sah itu diajarkan di dalam ilmu fikih. Sewaktu-waktu Al-Habib Abdurrahman ini menerangkan tentang keutamaan ilmu fikih. Ada anaknya di situ juga belajar, dan juga beberapa muridnya belajar kepada beliau. Beliau menyampaikan tentang keutamaan ilmu fikih. Fa'azama waladuhu Umar ayyufniya umrahu fil fikhi wa yatruka ghairahu minal ulum. Akhirnya beliau azam, karena begitu diterangkan tentang keutamaannya ilmu fikih, si murid begitu mendengar, termasuk putranya yaitu Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggaf, Habib Umar ini langsung azam di dalam hatinya. Azam itu adalah kerentak, kalau bahasa Jawanya kerentak, jadi belum sampai masuk kepada niat, masih ada di dalam lubuk hati yang lebih dalam lagi tingkatannya daripada keberadaan niat. Beliau azam, saya azam akan menghabiskan seluruh umur saya untuk mempelajari ilmu fikih. Falamma inqadha al-majlis nadahu wa qala lahu ya Umar. Ketika usai daripada majlis taklim, maka abahnya memanggilnya, wahai Umar, ijtahid fi a'malil qulub. Kamu berusahalah di dalam amalan-amalan hati. Innal fuqaha'a ma'ahum
qabas wa ma'as sufiyah jadwa. Sesungguhnya ulama fikih itu mereka itu mempunyai api. Wa ma'as sufiyah, dan bersama orang-orang tasawuf, ya, sufi itu tasawuf artinya. Wa ma'as sufiyah jadwa. Apa jadwa itu? Jadwa itu peredamnya begitu ya. Peredamnya api. Jadi api biar tidak merona begitu, tidak membakar-bakar, diberi peredam dengan ilmu tasawuf. Makanya ada istilah sufi. Sufi itu apa? Maksudnya sufi adalah orang yang bertasawuf. Nah, as-sufiyu, orang yang bertasawuf. Jadi siapapun kita, selagi kita mengamalkan ilmu tasawuf, maka kita dikatakan sebagai as-sufi, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi jangan alergi dengan kata-kata tasawuf, dengan kata-kata sufi, karena keseharian kita selalu meliputi itu. Kita tidak sombong, menjaga hati agar tidak sombong, berarti kita sedang bertasawuf. Kita berusaha untuk tidak iri, berarti kita sedang bertasawuf. Kenapa? Amal qulub, amalan-amalan yang berkaitan dengan hati itu adalah ilmu tasawuf. Nah, sehingga putranya itu tadi dinasehati, begitu azam di dalam hatinya, saya akan menghabiskan usia saya untuk belajar ilmu fikih. Nah, setelah diajarkan tentang keutamaan ilmu fikih, maka kata ayahnya, kamu lebih baik berusaha saja untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati dan amalkan dan amalkan. Kenapa demikian? Karena yang sedemikian itu sangat besar. Percuma kamu pandai halal haram, kamu pandai makruh mubah, kamu pandai ilmu-ilmu syariat, tapi jika kamu tidak pandai untuk menjaga hatimu tidak pandai untuk menjaga hatimu, maka mustahil untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu tidak akan masuk ke dalamnya illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga itu kecuali orang-orang yang hatinya itu selamat. Salim itu selamat. Selamat dari apa? Dari segala macam bentuk penyakit hati, sombong, akhlak yang baik, semua itu diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Sehingga di sini diajarkan, sangat penting sekali bagi kita semua untuk mempelajari ilmu tasawuf. Maka jangan alergi dengan kata-kata tasawuf, jangan alergi dengan kata-kata as-sufi. Siapapun di antara kita selagi mengamalkan dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang besar kaitannya dengan akhlak, dengan hati, maka kita dikatakan sebagai as-sufi, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Karena Sayyiduna Zakara Sayyidi Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ahmad bin Umar bin Sumaid ini adalah salah seorang duriyah Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal kewaliannya ya. Beliau punya badan itu kurus, kecil begitu ya. Pernah beliau sewaktu-waktu berziarah ke Nabi Muhammad, di depan hadirin itu Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid itu dipanggil oleh penjaga makam Nabi. Ada hal minkum Ahmad bin Umar, hal minkum Ahmad bin Sumaid. Apakah ada di antara kalian yang bernama Ahmad bin Smith? Maka ada tuh kecil orangnya di belakang. Sini kakekmu manggil kamu. Begitu beliau mendekat ke makam Nabi Muhammad, maka seketika itu juga tangan Nabi Muhammad keluar dari makamnya dan dicium oleh beliau, dan semua orang yang ada di sekitarnya mencium tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Anna Sayyidi al-Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus lamma ra'a akhahu Sayyidi Syekh Ali bin Abi Bakar muta'alliqan bil ulumid dhahirah wala lahu mailun ila ilmi tasawuf kataba lahu juz'an minal ihya bil fari'ati wa hiya al-musamma ma'ud dhahab. Falamma tala'ahu Sayyidi Syekh Ali malun ila ilmi tasawuf wa sara syekhul muhmahya wa jama'a bainal ilmain wa sara hujjata kulli man yanqulu anhu mislal Imam An-Nawawi. Nah, dikatakan saat Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus melihat saudaranya Ali bin Abi Bakar Al-Idrus sangat tekun di dalam mempelajari ilmu dhahir. Ilmu dhahir itu adalah ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih.
ilmu-ilmu yang tata caranya ibadah ya. Sangat tekun mempelajari ilmu itu. Maka sama saudaranya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau mengirim surat 1 juz tentang ilmu tasawuf yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Begitu dibaca sama adiknya, ditekuni tentang ilmu tasawuf itu, dipelajari sampai akhirnya beliau juga gemar kepada ilmu tasawuf. Seketika itu juga beliau menjadi orang yang gemar kepada dua ilmu tersebut, gemar kepada ilmu syariat dan juga gemar kepada ilmu tasawuf. Sehingga akhirnya apa? Beliau termasuk orang yang sangat pandai di dalam ilmu syariat dan ilmu tasawuf, sampai apa yang dikeluarkan, difatwakan oleh beliau sederajat dengan fatwanya Al-Imam An-Nawawi. Ya, ini dikatakan begitu oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumed saat menceritakan tentang Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini ya, orangnya sangat tawadhu, sangat rendah hati. Pernah beliau itu kalau makan itu ngambil makan daripada sisa-sisa yang ada di sampah. Ketika sedang makan di dekat sampah, beliau itu didatangi sama anjing yang juga makan di sampingnya. Maka kata beliau, wahai anjing, saat ini antara aku dengan engkau tidak ada bedanya. Saat ini aku dengan engkau tidak ada bedanya. Engkau makhluk, aku juga makhluk. Ya? Aku diciptakan Allah, engkau juga diciptakan oleh Allah. Makan bagianmu dan aku makan bagianku, kata beliau. Maka makan beliau. Tapi nanti kalau di surga tentu kedudukanku beda dengan kedudukanmu. Karena aku masuk ke dalam surga, sedangkan engkau akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerendahan hati daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ya, jadi begitu. Saking pentingnya ilmu tasawuf. Jadi nggak bisa kita jalan dengan fikih saja, kita nggak bisa jalan dengan tasawuf saja. Tasawuf juga harus ada, fikih juga harus ada. Nggak bisa kita belajar tentang hati saja tanpa mempelajari halal, haram, makruh, mubah, ya nggak bisa. Kenapa begitu? Besar kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu ilmu tasawuf. Ya. Jadi ilmu tasawuf itu dapat kita simpulkan. Makna daripada ilmu tasawuf, maksud daripada ilmu tasawuf yaitu ilmu yang berkaitan dengan hati. Ya, hati kita kepada Allah, hati kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada Allah dan kepada manusia, bahkan kepada binatang dan benda mati, itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu fikih, ilmu syariat adalah ilmu yang mengajarkan tentang tata cara ibadah. Sholat rukunnya ada berapa? 17 misalnya. Kemudian yang membatalkan sholat apa saja? Yang makruh di dalam sholat apa saja? Yang menjadikan sholat tidak sah itu apa saja? Itu ilmu syariat. Ilmu yang berkaitan dengan praktek dohir. Kenapa? Kelihatan, sholatnya kelihatan, puasanya kelihatan, zakatnya kelihatan, hajinya kelihatan, ya. Itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat. Nah, kalaupun ilmu tasawuf tidak kelihatan, kenapa? Berkaitan dengan perihal hati, sombong, ya. Kemudian lapang dada, tawadhu, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hati itu bisa juga dikatakan ilmu tasawuf. Ya. Dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan man tafaqqah walam tasawwaf faqad tafassak. Siapa orang yang pandai ilmu fikih tapi dia tidak juga mempelajari ilmu tasawuf, berarti orang tersebut adalah orang fasik. Jadi yang digemari cuma ilmu fikih saja, dia gak mempelajari ilmu tasawuf. Maka yang seperti itu dia adalah orang yang fasik. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa orang yang hanya bertasawuf tanpa mempelajari ilmu fikih, maka dia adalah orang yang zindik. Orang zindik itu orang yang rawan keluar dari Islam. Ya. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa orangnya berfikih, berilmu fikih dan berilmu tasawuf, berarti orang tersebut telah benar, kata Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, nah ini
besar sekali kaitannya. Bahkan orang itu bisa derajatnya sangat tinggi itu karena hatinya sangat bersih. Ya, makanya dikatakan la yadkhuluha illa man atallah biqalbin salim. Tidak akan masuk ke dalam surga itu kecuali orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini kadang sudah kita ini jelek, dohirnya, batinnya masih jelek. Makanya kita selama hidup ini dituntut untuk selalu memperbaiki dohir kita dan batin kita. Ya, jangan hanya fokus dengan batin tapi dohirnya tidak diperbaiki. Jangan hanya fokus dengan dohir tapi batinnya tidak diperbaiki. Jadi antara keduanya itu ibarat sayap. Semakin keduanya itu kita jalankan, fungsikan bersamaan, maka kita akan semakin terbang tinggi kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penting sekali bagi kita untuk memperbaiki kita punya hati. Hati harus bersih, hati harus suci, harus tidak terkontaminasi dengan kotoran sedikit pun. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasratis salah wala siyam, ya, walakin bissalamatis sudur. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya abdal, wali-wali abdal, ya, para aulia, para kekasih Allah Ta'ala, itu mereka masuk ke dalam surga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya zikir, bukan karena banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu zahir, amal-amal zahir, tapi apa? Kebanyakan dari mereka itu masuk ke dalam surga dengan apa? Salamatis sudur, dengan selamatnya, dengan bersihnya hatinya. Saat hatinya bersih, maka beramal juga zahirnya, maka dia akan dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang yang pantas berada di dalam surga. Wasakhawatin nufus, dan lapang dada, kata Nabi, ya, salamatis sudur wasakhawatin nufus warahmah bikulli muslim. Ya, dia sudah hatinya bersih, ya, kemudian sakhawatin nufus, lapang dada, kemudian juga rahmat kepada sesama muslim. Ya, kita dianjurkan tuh untuk selalu berbuat baik kepada siapapun daripada saudara kita muslimin, harus berbuat baik. Ya, makanya kemarin sudah dibahas tuh, bagaimana kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Orang yang baik kepada kita lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Orang yang jahat pun juga berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Orang yang berbuat baik kepada kita, dia berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Orang yang zalim kepada kita juga berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Kenapa? Agar kita masuk terhadap kategori orang yang abdal di mata Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa abdal itu? Abdal itu adalah kalangan-kalangan yang bertempat di dalam surga kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, Inna abdala ummati, ya, la yadkhulunal jannah bikasratis salah wala siyam, innama yadkhulunal jannah bisalamatis sudur wasakhawatin nufus, ya, warahmah bil muslim, dan bersifat rahmat kepada sesama muslim. Nggak tega kalau ketemu orang muslim kesusahan, dia paling responsif. Ya, ketika ada orang membutuhkan bantuan, dia paling cepat untuk membantu, dia paling peduli. Jadi bahkan sampai mempunyai sifat ihsan, mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan keadaannya dia tidak ada, tapi selalu ada untuk orang yang membutuhkan. Seperti itulah sifat daripada umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan masuk ke dalam surga. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim, kakeknya para habaib yang bermarga bin Syekh Abu Bakar, kakeknya para habaib yang bermarga BSA, seperti kakeknya Al-Habib Umar bin Hafid, ya. Kemudian kakeknya para habaib yang bermarga bin Syekh Abu Bakar walhasil. Beliau pernah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaranya di dalam mimpi. Khayyarani baina salamati sudur, khayyarani rabbi
baina salamatis sudur li auladi awil ilma. Aku diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Mana yang kamu pilih untuk putra-putramu, untuk anak turunmu? Keselamatan hati, bersihnya hati, atau ilmu yang banyak? Fakhtartu, maka aku memilih untuk mereka as-salamatas sudur, bersihnya hati. Makanya sampai sekarang kebanyakan para habaib, para dzurriyyah Nabi yang bermarga bin Syekh Abu Bakar, mereka itu hatinya biasanya polos-polos. Kebanyakan mereka itu hatinya lembut-lembut, kalem-kalem. Ya, kenapa? Karena sabab daripada doa kakeknya dulu saat mendapatkan bisyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi pilihan, anak turunmu itu aku jadikan orang yang alim atau aku jadikan sebagai orang yang bersih hatinya. Maka beliau lebih memilih untuk aku lebih berkehendak untuk anak-anakku agar mereka itu selamat hatinya daripada penyakit-penyakit kotor. Ya, semoga kita dijadikan sebagai seseorang yang selalu bersih hatinya. Insya Allah besok kita akan membahas tentang hati ini, tentang kebersihan hati, tentang baiknya hati. Karena termasuk tasawuf, yaitu memperdalam apa yang ada di dalam lintasan-lintasan hati kita. Ya, seperti apa yang dikatakan sombong, seperti apa yang dikatakan hasud, seperti apa yang dikatakan syukur, sabar. Nah, itu semuanya nanti akan berkaitan di dalam ilmu tasawuf. Ya, semoga kita semua benar-benar paham terhadap apa yang telah diturunkan oleh para ulama kepada kita semua mengenai ilmu tasawuf, sehingga kita menjadi seseorang yang sufi. Ingat ya, menjadi orang yang sufi. Siapa orang sufi itu? Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi siapapun di antara kita yang mengamalkan tentang amalan-amalan batin, hati, kemudian akhlakul karimah, semua itu adalah ilmu tasawuf, berarti kita dikatakan sebagai as-sufi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat, terutamanya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi antum semuanya. Silahkan barangkali ada yang mau dipertanyakan atau yang mau dibahas, silahkan. Wallahu a'lam bishawab.